Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, kembali lagi bersama ilmu matematika. Kita lanjut ke nomor 11. Bu Prita, Bu Nani, dan Bu Susi senam di tempat yang sama. Bu Prita punya jadwal senam setiap 10 hari sekali. Jadwal senam Bu Nani setiap 12 hari sekali, sedangkan jadwal senam Bu Susi setiap 14 hari sekali. Mereka akan bertemu di tempat senam secara bersama-sama setiap titik-titik hari. Nah, di sini kita cari KPK antara 10, 12, dan 15. Mari kita kerjakan bersama-sama nomor 11. Untuk nomor 11, KPK dari 10, 12, dan 15. Nah, kita gunakan pohon faktor ya adik-adik. 10 kita bagi 2, 5. Kemudian 12 bagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Kemudian 15 tidak bisa dibagi 2, 15 dibagi 3, hasilnya 5. Di sini 10 sama dengan 2 kali 5. Kemudian 12 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. 15 sama dengan 3 kali 5. Nah, paham ya adik-adik? Kemudian KPK-nya adalah KPK sama dengan KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 ya, sama dengan 60. Jawabannya adalah yang A, 60. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 12. Bu Mira akan membuat parsel dari 24 botol sirup, 40 kaleng biskuit, dan 72 bungkus coklat. Bu Mira ingin membuat parsel dari bahan-bahan tersebut dengan jenis dan jumlah yang sama banyak. Parsel terbanyak yang dapat dibuat Bu Mira adalah, nah, kalau kita nomor 11 tadi mencari KPK, berarti yang nomor 12 adalah mencari FPB. Nomor 12, FPB dari 24. FPB dari 24, kemudian 40, kemudian 72. Kita gunakan pohon faktor ya adik-adik. 24 bagi 2, hasilnya 12. Kemudian 12 dibagi 2, hasilnya 6. 6 dibagi 2, hasilnya 3. Kemudian 40 dibagi 2, hasilnya adalah 20. 20 dibagi 2, hasilnya 10.
Kemudian 72 dibagi 2 hasilnya 36, 36 dibagi 2 hasilnya 18, 18 dibagi 2 hasilnya 9, kemudian 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Kemudian 24 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. 40 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5. 72 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. FPB nya adalah sama dengan FPB nya adalah 2 pangkat 3 ya adik-adik, sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya adalah 8. Jawabannya adalah yang C. Next kita lanjut ke soal yang nomor 13. Perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut. Yang pertama, memiliki 4 sisi yang sama panjang. Kedua, memiliki 4 sudut berbentuk siku-siku. Yang ketiga, memiliki 4 simetri putar. Dan yang keempat, memiliki 4 simetri lipat. Bangun datar yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah, nah ini jadi sisinya itu sama panjang ya adik-adik, sisinya sama panjang. Kemudian memiliki 4 sudut berbentuk siku-siku. Nah, kita gambar ya adik-adik di sini. Karena dia sama, sisinya sama panjang, 4 sisi sama panjang. Nah, ya sama panjang ya adik-adik. Kemudian memiliki 4 sudut berbentuk siku-siku. Nah, ini 4 sudutnya kan berbentuk siku-siku ya adik-adik. Nah, kemudian memiliki 4 simetri lipat. Bangun datar yang memiliki sifat-sifat tersebut adalah, jawabannya adalah persegi A. Kemudian next ke soal yang nomor 14. Hana membuat bingkai foto dengan ukuran panjang 15 cm dan lebar 10 cm. Bingkai foto tersebut terbuat dari kardus bekas dengan hiasan pita pada sepanjang tepinya. Panjang pita yang diperlukan adalah titik-titik. Nomor 14 ya adik-adik. Kita hitung bersama-sama nomor 14. Nomor 14 diketahui panjangnya 15. Panjang sama dengan 15 cm. Kemudian lebar sama dengan 10 cm. Panjang pita yang ditanya adalah panjang pita. Panjang pita berarti keliling ya adik-adik. Panjang pita atau keliling sama dengan, nah keliling sama dengan 2 dikali, ini keliling persegi panjang ya adik-adik, panjang ditambah lebar sama dengan 2 dikali panjangnya adalah 10, panjangnya adalah 15
cm ditambah 10, lebarnya sama dengan 10. 15 ditambah 10, 25. 25 dikali 2, hasilnya adalah 50 cm. Jawabannya adalah 50 cm. Jawabannya adalah yang B ya adik-adik. Kemudian nomor 15, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar bangun segitiga ya adik-adik. Luas bangun tersebut adalah, nah kita mencari luas daripada segitiga. Mari kita hitung bersama-sama. Nomor 15, luas segitiga sama dengan, rumus luas segitiga adalah setengah dikali alas dikali tinggi. Setengah dikali, kita lihat gambarnya, alasnya adalah 20 cm, kemudian tingginya adalah 12 cm. Alasnya 20 dikali 12. Kita coret ya adik-adik. 20 dibagi 2, hasilnya adalah 10. 10 dikali 12, hasilnya adalah 120 cm persegi. Jawabannya adalah yang D, 120 cm persegi. Kemudian next ke soal yang nomor 16. Ayah akan mengecat permukaan dinding berbentuk persegi dengan panjang sisi 6 meter. Jika satu kaleng cat dapat digunakan untuk mengecat dinding seluas 4 meter persegi, maka banyak cat yang diperlukan ayah adalah, nah ini adik-adik, bahwa satu kaleng itu bisa untuk mengecat 4 meter persegi. Mari kita hitung bersama-sama. Nomor 16. Nomor 16, luas persegi. Kita cari luas persegi. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Sisinya adalah 6 meter ya adik-adik. 6 dikali 6. 6 kali 6 hasilnya adalah 36 meter persegi. Kemudian satu kaleng itu bisa digunakan untuk mengecat 4 meter persegi. Jadi banyaknya cat yang digunakan. Jadi banyaknya cat sama dengan 36 dibagi 4 sama dengan 9 kaleng. Hasilnya 9 kaleng ya adik-adik. Kita lihat nomor 16, jawabannya adalah C. Next ke soal nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada bentuk lingkaran ya adik-adik.
Unsur lingkaran yang ditunjukkan anak panah pada gambar tersebut adalah, nah di sini anak panah menunjukkan daerah sini ya adik-adik. Nah ini disebut dengan tali busur. Kemudian nomor 18, perhatikan gambar berikut. Nah di sini ada gambar sebuah lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Keliling lingkaran pada gambar tersebut adalah, nah ini kita mencari keliling lingkaran ya adik-adik. Keliling lingkaran adalah K sama dengan keliling lingkaran, rumusnya 2 kali Pi dikali R sama dengan 2 dikali, nah di sini Pi nya kita menggunakan 22/7. 22/7 dikali R, jari-jarinya adalah 14 cm, sama dengan, nah ini kita coret ya adik-adik, 14 bagi 7 hasilnya 2. 2 dikali 22 hasilnya 44. 44 dikali 2 hasilnya adalah 88 cm. Jawabannya yang B. Kemudian next ke soal yang nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar sebuah lingkaran lagi ya adik-adik, dengan diameter 20 cm. Luas lingkaran pada gambar tersebut adalah titik-titik. Pi-nya menggunakan 3,14 karena diameternya adalah 20. Luas lingkaran, luas sama dengan luas lingkaran Pi dikali R kuadrat sama dengan Pi-nya 3,14 dikali R-nya diameternya 20, berarti jari-jarinya adalah 20 dibagi 2. 10 dikali 10. 10 dikali 10 adalah 100. 100 dikali 3,14 hasilnya adalah 314 cm persegi. Jawabannya adalah yang C. Naik ke soal yang nomor 20. Sebuah jendela berbentuk lingkaran dengan ukuran panjang diameter 140 cm akan dilapisi kaca pada seluruh permukaan jendela. Luas kaca yang diperlukan adalah, nah ini kacanya berbentuk lingkaran, berarti luas lingkaran ya adik-adik, kita mencari luas lingkaran. Luas sama dengan luas Pi kali R kuadrat sama dengan, nah Pi-nya menggunakan 22/7. 22/7 dikali diameternya 140, berarti jari-jarinya adalah 140 dibagi 2, 70. Sama dengan, ini kita coret ya adik-adik, 70 dibagi 7 hasilnya 10. 10 dikali 22, 10
22 dikali 10 hasilnya 220. 220 dikali 70 hasilnya adalah 15.400 cm persegi. Jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 21, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah jaring-jaring ya, adik-adik. Gambar tersebut merupakan jaring-jaring dari bangun ruang karena dia di sini sisi-sisinya panjang, sisinya sama. Berarti adalah bangun kubus ya, adik-adik. Jawabannya yang B. Kemudian next ke soal yang nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Gambar jaring-jaring balok ditunjukkan oleh angka. Nah, balok berarti dia sisinya sama panjang ya, adik-adik. Kalau balok kan dia ada yang panjang, kemudian tutup kiri kanannya ini agak pendek. Berarti ditunjukkan dengan angka kedua ya, adik-adik. Jawabannya adalah B. Kemudian next ke soal yang nomor 23. Perhatikan sifat-sifat bangun ruang berikut. 1. Memiliki satu sisi lengkung dan dua sisi berbentuk lingkaran sama luas. Yang kedua, memiliki dua rusuk lengkung, dan yang ketiga tidak memiliki titik sudut. Bangun ruang yang memiliki sifat tersebut adalah memiliki dua rusuk lengkung. Nah, dia itu berarti melengkung ya, adik-adik, tidak memiliki titik sudut sama luas. Jawabannya adalah C, tabung. Next ke soal yang nomor 24. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada bentuk di sini ada bentuk kubus ya, adik-adik. Kubus. Luas permukaan bangun tersebut adalah, nah ini kita mencari luas permukaan bangun. Ini sisinya sama 12 cm, 12 cm, 12 cm. Kita hitung bersama-sama nomor 24. Diketahui sisi atau rusuknya itu sama dengan 12 cm. Luas permukaan kubus sama dengan 6 dikali sisi pangkat 2. 6 dikali 12 dikali 12. 864 cm persegi. Jawabannya adalah yang B. Kemudian next nomor 25. Sebuah bak mandi berbentuk balok dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut 14 desimeter, 4 desimeter, dan 10 desimeter. Jika diisi air hingga penuh, maka volume air dalam bak mandi tersebut adalah titik-titik. Nah, berarti kita mencari volume balok. Volume balok. Volume balok sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjangnya berturut-turut 14 dikali 4 dikali 10. Hasilnya adalah 560 desimeter kubik atau 560 liter ya, adik-adik.
Jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 26. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada dua buah bangun ya adik-adik. Yang pertama adalah lingkaran dan yang kedua adalah balok. Ini bukan kubus ya adik-adik, ini gambarnya adalah balok. Kemudian pertama kita cari adalah volume balok terlebih dahulu ya adik-adik, karena di sini yang ditanyakan adalah volume bangun tersebut adalah titik-titik. Nah, volume bangun tersebut adalah titik-titik, Pi-nya menggunakan 22/7. Nah, jadi yang pertama adalah kita cari terlebih dahulu volume tabung. Volume tabung, rumus dari volume tabung adalah Pi R kuadrat dikali tinggi sama dengan Pi-nya adalah 22/7 dikali jari-jarinya adalah di sini 14 ya adik-adik. 14 berarti jari-jarinya adalah 7. 7 dikali 7 dikali tingginya 10. Tinggi tabung 10. Ini kita coret. 7 dibagi 7 1. 22 dikali 7 dikali 10 hasilnya 1540 cm kubik. Kemudian kita mencari volume balok. Volume balok adalah panjang kali lebar dikali tinggi, di mana panjangnya adalah 14 cm, kemudian lebarnya adalah 14 cm. Karena nih ada tanda begini ya adik-adik, nih sama, berarti panjang dan lebarnya sama. Lebarnya 14, kemudian tingginya adalah 10 cm. 14 dikali 14 dikali 10 hasilnya adalah 1960 cm kubik untuk volume balok. Kemudian volume bangun tersebut adalah, nah ini kita jumlah kedua bangun. Volume kedua bangun sama dengan volume tabung ditambah dengan volume balok. Volume tabung 1540 ditambah 1960. Hasilnya adalah 3500 cm kubik. Jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 27, sebuah drum penampungan air berbentuk tabung dengan ukuran panjang diameter 14 dm dan tinggi 15 dm. Drum tersebut diisi air hingga mencapai ketinggian 7 dm. Volume air yang terdapat dalam drum tersebut adalah titik-titik, Pi-nya menggunakan 22/7. Nah, di sini kan bentuk drumnya ini tabung ya adik-adik, diameternya 14, kemudian tinggi drumnya adalah 15 dm. Jadi kita cari volume tabung sama dengan Pi R kuadrat dikali tinggi, di mana Pi-nya adalah 22/7 dikali jari-jarinya adalah 14 dibagi 2. 7 dikali 7 tingginya adalah 15 dm. Kita coret ya, 7 dibagi 7 hasilnya 1, 22 dikali 7 dikali 15 hasilnya adalah 2310 dm kubik. Jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 28, data pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kelurahan Sukamaju disajikan dalam diagram berikut. Nah, di sini ada diagram batang ya adik-adik. Dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober,
November sampai Desember. Kemudian pernyataan yang benar sesuai data tersebut adalah, jadi yang sesuai dengan data tersebut adalah A. Pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kelurahan Sukamaju terbanyak terjadi pada bulan Desember. Kita lihat pada diagram batangnya, kita lihat bulan Desember. Ternyata bulan Desember sedikit ada penurunan, berarti bukan jawabannya. Kemudian B. Banyak pasien terkonfirmasi positif COVID-19 pada bulan September lebih sedikit dibanding banyak pasien terkonfirmasi positif COVID-19 pada bulan Juli. Kita lihat pada bulan November lebih sedikit, bulan September lebih sedikit dari bulan Juli. Bukan. Kemudian yang C, terjadi peningkatan banyak pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dari bulan Oktober ke November. Kita lihat dari bulan Oktober ke November. Peningkatan Oktober ke November, ternyata bukan. Yang D, banyak pasien terkonfirmasi positif COVID-19 pada bulan Agustus lebih dari 400 orang. Kita lihat diagram batangnya, pada bulan Agustus adalah lebih dari 400 orang. Berarti jawabannya adalah yang D. Next ke soal yang nomor 29. Data ukuran sepatu siswa kelas 6 SD Euler sebagai berikut. Nah, di sini ada data ukuran sepatu ya adik-adik dari nomor 36 sampai dengan nomor 41. Diagram batang yang sesuai dengan data tersebut adalah, nah kita urutkan terlebih dahulu. 36 kita lihat ada satu orang. Kemudian ukuran 37 ada 2 orang. Kemudian ukuran nomor 38 ada 7 orang. 39 ada 5 orang. Kemudian nomor 40, ukuran 40 ada 2 orang dan 41 ada 3 orang. Kita lihat pada diagram batang. 36 1 orang, 37 2 orang, 38 7 orang, 39 5 orang, 42 orang, dan ukuran 43 3 orang. Berarti jawabannya adalah diagram yang D. Kita lanjut ke soal yang terakhir ya adik-adik, nomor 30. Tabel berikut menunjukkan data tinggi badan siswa kelas 6 SD faktorial. Nah, di sini ada tinggi badan 142, 143 sampai dengan 153. Banyaknya siswa 8, 12, 32, 16, 17, 5, dan 2. Siswa diwajibkan mengikuti ekstrakurikuler basket jika tinggi badannya lebih dari 145 cm. Siswa yang mengikuti ekstrakurikuler basket akan dibagi menjadi 2 tim dengan jumlah siswa yang sama banyak di setiap timnya. Banyak siswa di setiap tim basket adalah, nah di sini kita lihat yang tinggi badannya lebih dari 145 cm. Nah, berarti kita hitung dari sini ya adik-adik. Dari 146, 147, 150 sampai 153.
Di sini banyaknya siswa adalah 16, 17, 15, dan 2. Maka banyaknya siswa adalah 16 ditambah 16 ditambah 17 ditambah 5 ditambah 2 hasilnya adalah 40. Kemudian 40 dibagi 2 karena dibagi menjadi 2 tim. Jadi 40 dibagi 2 sama dengan 20 siswa. Jadi banyaknya siswa di setiap tim basket adalah 20 siswa. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.